Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Pastinya semuanya saat ini luar biasa. Luar biasa enggak? Luar biasa, iya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita anak-anaknya juga luar biasa. Luar biasanya apa? Karena Allah kita itu Allah yang hebat. Allah yang serba kuat dan perkasa. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih untuk sukacita, untuk kesehatan yang ada pada diri kami. Sebentar kami hendak beribadah, mari Tuhan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, di tengah puji-pujian kami. Kami juga siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Iya, anak-anak, yuk kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita katakan Allahku hebat, Allahku kuat, Allahku perkasa. Ya, sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya, Allahku besar. Semuanya yang duduk bangkit berdiri, kita akan nyanyi pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Sekali lagi. Dia. Oh, oh. Allahku besar, Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa. tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Iya, Allah kita besar, kuat dan juga perkasa. Dan hebatnya lagi, Dia itu adalah Allahnya kita. Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu ada buat kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun Dia ada buat kita. Yuk kita nyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, turun apa yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di dalam, Kau ada
Sudah habis suaranya Tante. Sudah memuji Tuhan semuanya? Ya, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tak Usah Ku Takut. ikutin Tante Justin berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau hadir di atas puji-pujian kami. Sebentar, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tante Ike yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu dan menaruh firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 62
tolong saya lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, meskipun masih ibadah online di rumah, kita harus tetap semangat beribadahnya. Minggu ini kita masih membahas tentang para pahlawan yang berharap kepada Tuhan, sesuai dengan tema bulan Maret. Siapa yang di sini di rumah meskipun ibadah tapi tetap semangat cinta Tuhan Yesus? Semua tetap cinta Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus tetap berharap kepada Tuhan meskipun ibadahnya masih di rumah. Tidak boleh malas dan tidak boleh marah-marah kalau disuruh ibadah sama mama atau papa. Minggu ini Tante akan tetap bercerita tentang para tokoh-tokoh di Alkitab yang selalu berharap dan setia kepada Tuhan. Siapa yang di sini kalau lagi sakit rajin berdoa? Semua harus rajin berdoa dan berharap supaya Tuhan selalu menjaga kesehatan kita. Nah, pada minggu ini kita akan mendengar satu cerita tentang bangsa Israel bersama dengan Nabi Elisa. Sebelum Tante nanti menceritakan, kita saksikan dulu videonya bercerita tentang Elisa dan Raja Aram. Silakan menyaksikan videonya adik-adik semua. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. lalu diberitahukanlah kepadanya. "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan.
Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapa? Tetapi jawabnya, Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Nah, tadi sudah dilihat ya videonya. Cerita tentang apa? Wah, tentang Elisa beserta dengan Raja Aram. Di situ diceritakan tentang gimana? Oh, Raja Aram mau menyerang Raja Israel. Terus Raja Aram ngapain? Raja Aramnya berbicara dengan para pelayan-pelayannya, para pengikutnya. Raja Aram sedang merencanakan untuk menghadang para pengikut Raja Israel. Tetapi ternyata kejadiannya gimana adik-adik? Ternyata kejadiannya segala rencana Raja Aram itu diketahui oleh Elisa. Dan Elisa pun memberitahukan kepada Raja Israel. Kenapa Elisa bisa tahu rencana Raja Aram? Padahal Raja Aram itu waktu bicara dengan para pengikutnya lagi di mana? Lagi di dalam ruangan yang tertutup ya. Di kamarnya, nggak ada yang dengar, hanya para pengikutnya. Tetapi ternyata Elisa tahu. Siapa yang memberitahukan? Tuhan. Karena Elisa dekat dengan Tuhan. Elisa percaya kepada Tuhan dengan penuh iman. Kita pun adik-adik semua yang di rumah, yang selalu mengikuti ibadah online, mendengarkan firman Tuhan, dengan setia mengerjakan semua tugas yang diberikan, itu pun menandakan bahwa kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita pada saat ini. Ada yang lagi sakit di rumah, ataupun lagi kesusahan di rumah, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan selalu menyertai kehidupan kita. Begitu pula dengan Elisa. Elisa mengetahui rencana Raja Aram ini dan dia memberitahukannya kepada Raja Israel. Maka semua rencana Raja Aram pun gagal. Tidak hanya sekali, berkali-kali rencananya gagal. Tidak ada yang terlaksana karena Tuhan membantu dan menolong Raja Israel melalui Elisa. Lalu pada saat itu tadi diceritakan gimana? Raja Aramnya marah ya adik-adik, marah. Terus dia bilang, siapa ya yang bocorin rencana saya? Siapa ya yang berkhianat? Nah, dia mencurigai para pengikutnya. Dia marah-marah. Akhirnya ada yang berkata, salah satu orang pelayannya,
"Raja, kami tidak ada yang mengkhianati kamu, tetapi Elisa lah yang memberitahu kepada Raja Israel." Lalu gimana Raja Aram? Raja Aram langsung menyuruh para prajuritnya untuk menangkap Elisa. Terus para prajurit Raja Aram pergi menuju rumah Elisa. Tadi pada di videonya gimana adik-adik? Elisa pas lagi di rumah tiba-tiba datang para pasukan yang naik kuda ya. Rame-rame mau nangkep Elisa di rumahnya. Terus gimana Elisa? Elisa ketakutan? Tidak. Terus di samping Elisa ada siapa tadi? Di videonya diceritakan ada yang menemani Elisa. Itu bujangnya yang membantu di rumah. Dia melihat di luar, dari dalam rumah. Wah, itu ada yang datang. Para pengikut Raja Aram mau menangkap. Gimana ini? Wah, dia bingung, dia takut. Dia bilang sama Elisa, "Gimana? Bapak itu ada yang mau nangkep kita," katanya gitu. Terus Elisa gimana? Elisa ketakutan? Tidak. Elisa tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Elisa bilang kepada bujangnya yang membantu dia, "Jangan takut. Lebih banyak yang menyertai kita dibanding yang menyertai mereka." Terus gimana? Elisa berdoa supaya mata rohani pembantunya itu, yang bujangnya itu yang bersama dengan Elisa pun melihat bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Dan dibukakan ya matanya, tadi dilihat di videonya ya. Wah, banyak tentara Tuhan, banyak kereta Tuhan yang menyertai dan mengelilingi Elisa. Dan bujangnya pun akhirnya melihat pada saat itu. Lalu Elisa pun berdoa supaya para tentara Raja Aram pun dibutakan. Dan Elisa pun menuntun mereka kepada Raja Israel. Di situ kita lihat ya adik-adik, bahwa orang yang berharap, yang berserah kepada Tuhan pasti ditolong, disertai, dan kita pun harus rajin berdoa. Siapa yang di sini kalau malam mau tidur nggak berdoa? Aduh, udah ngantuk tante, males deh doa itu. Aduh, kadang saya lupa, kan saya ketiduran. Nah itu, kita harus tetap setia ya. Kita harus tetap setia, dengar-dengaran firman Tuhan, gak boleh lupa. Kita harus tetap berdoa, meskipun apapun keadaan kita sedang senang, susah, sakit, kita tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Nah di situ kita lihat bahwa Elisa pun begitu ya, disertai Tuhan dan dia terus membawa semua pengikut Raja Aram menghadap Raja Israel. Dan di situ pun dilihat bahwa Elisa bilang kepada Raja Israel, kita tidak boleh membalas apa? Kejahatan dengan kejahatan. Gimana? Udah ditangkap semua? Dan mereka pun matanya dicelikan kembali, dikasih melihat lagi. Jadi Elisa berdoa, Tuhan biarlah orang-orang Raja Aram ini kembali bisa melihat. Dan pada saat mereka ada di depan Raja Israel, mereka pun melihat kembali. Dan Raja Israel bilang, gimana Bapak, apakah kita akan membunuh mereka? Tapi Elisa bilang, tidak usah, kayak gitu. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus berbuat selalu baik. Di situ pun Elisa bilang, tidak usah. Berilah mereka makan hingga kenyang dan kembalikanlah mereka kepada keluarga mereka. Di sini kita belajar bahwa kita yang berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan memiliki iman, kita pun akan menjadi para pelaku firman Tuhan. Dan apapun masalah kita, masalah adik-adik di rumah, apapun itu, tetaplah tekun berdoa dan berharap dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Seperti Elisa tadi yang ada di cerita pada pagi hari ini. Nah, sekian
firman Tuhan pada hari ini, kita akan tutup dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, ikutin tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh ajaib bagi kami. Tuhan, beri kami hati yang selalu berharap kepadamu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat seperti Elisa, selalu mengandalkan dan berharap kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Untuk tugas minggu ini, kita akan belajar membuat kantung doa ya. Kantung doa itu nanti contohnya seperti ini. Ini baru contoh. Contoh yang punya tante ya. Nanti kantungnya dibuat dari kertas. Kertasnya kertas bekas. Boleh bebas, mau kertas apapun. Ini contoh tante aja. Nanti adik-adik di rumah bisa buat sesuai dengan keinginan adik-adik. Bisa kertas HVS, kertas dari buku bekas juga boleh. Ini tante kertas dari contoh dari makanan ya. Jadi nanti kertasnya digunting memanjang, terus nanti dilipat terus lalu di pinggir-pinggirnya dikasih lem. Nanti adik-adik yang masih kecil kelas Benyamin bisa dibantu sama mama papa ya atau eyang di rumah. Lalu kertasnya dihias. Jadi kantung doanya ini dihias. Nanti kan bentuknya kantung ya. Nah itu. Jadi bisa di dalamnya bisa diisi. Nanti di dalamnya kita isi doa-doa kita. Nanti kelas Benyamin yang belum bisa nulis bisa minta bantu mama papa atau eyang. Nanti adik-adik mau mendoakan apapun itu bisa dimasukkan ke dalam kantung doanya. Nanti bisa dihias yang bagus ya. Lalu dituliskan ayat emas untuk minggu ini. Ayat emasnya dari Mazmur 62 ayat 2. Nanti ditulis di bawahnya. Bisa bentuk kayak tante begini atau bisa bentuk juga yang seperti ini. Ya, bisa boleh dihias satu sisi saja atau dua sisi boleh bolak-balik. Nanti tergantung adik-adik maunya gimana. Pokoknya bebas ya, kantungnya mau yang manapun boleh. Mau kertas dari kertas buku atau kertas bekas apapun bisa ya. Kita gunakan yang ada di rumah. Oke adik-adik. Lalu berfoto bersama dengan hasil tugasnya. Jadi jangan tugasnya aja yang difoto, harus ada adik-adik ya di samping tugasnya. Dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Paling lambat hari Selasa. Oke, lalu nanti yang kirim tugas akan diundi 5 anak mendapatkan giveaway ya. Jadi jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Oke, sekian dari tante. Kita saksikan tugas-tugas kalian yang minggu lalu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.